Pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur karena kita dapat hadir di tempat ini dan kita juga tersampaikan juga di bulan Ramadan ya. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulullah Muhammad, yang tentu menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan juga karena risalah beliaulah kita dapat petunjuk. Amin. Pertama-tama perkenankan saya, ini hari pertama apel langsung ya. Saya rasanya juga ya agak bersedih juga, dan juga tentu merasa tempat ini tempat yang penuh dengan tantangan, penuh dengan tempat pekerjaan-pekerjaan, penuh dengan amanah, dan tempat ini juga kalau saya berdiri di tempat ini, saya terlalu banyak rasanya mengingat sesuatu hal yang ya bisa dibilang ya menjadi suatu ujian yang berat. Dan tempat ini juga saya pertama kali keluar dari kehidupan saya yang dulu bisa dibilang mungkin zona nyaman, dan disinilah tempatnya perubahan itu banyak terjadi ya. Sehingga takdirlah ya juga yang mempertemukan kita kembali. Mungkin sebagian menghendaki, sebagian mungkin merasa kurang, tapi Allah mentakdirkan takdir kita ketemu di sini. Saya tahu karena di antara kita semua, antara saya dengan teman-teman semua, ya tentu ada tabir yang membedakan bahwa ada di antara kita tabirnya adalah kebutuhan masyarakat. Sehingga saya sampaikan pada kesempatan ini, tidak mudah menjadi orang perantara masyarakat untuk teman-teman aparatur, tidak mudah. Karena saya harus menempatkan hati yang besar berpihak kepada masyarakat. Di sisi lain saya harus tetap mengayomi seluruh ASN. Dan kalau kita lihat semua, tentu keinginan kita banyak semua. Semakin tinggi jabatan, semakin biasanya kesyukuran semakin menjadi menjadi cobaan. Semakin tinggi posisi, semakin banyak cobaannya. Cobaannya apa? Cobaan mulai dari hak-hak yang selalu dipertanyakan, dan semakin pengalaman menghadapi masyarakat, sehingga kadang-kadang membuat kita menjadi kadang-kadang semakin agak hal biasa lah ada permintaan masyarakat. Bagi saya, karena saya baru, setiap masuk tentu baru lagi, maka itu menjadi sesuatu yang baru. Sehingga apa yang kehidupan masyarakat, saya sebagai di sini, kita ini pejabat antar waktu, pejabat waktu tertentu saja. Sehingga beda tentu pasti tekanannya. Ya, istilahnya saya ini selalu jadi pengantin baru bagi masyarakat. Ya, sehingga setiap kantor selalu mau pulang. Ya, kalau teman-teman ini bisa dibilang pengantin tua. Ya, kenapa? Karena sudah lama dengan masyarakat, dengan kondisi ASN. Sehingga hafal hiruk pikuknya, tinggal dua persoalannya: bisa bertahan konsisten seperti pengantin baru, atau seperti halnya mungkin selalu terlalu banyak tuntutan.
Kadang-kadang tuntunan sudah banyak diabaikan ataupun sudah menjadi habit, ya, sehingga kadang-kadang sense of crisis, sense of needs itu kadang-kadang menjadi persoalan bagi kita semuanya. Maka di sini inilah pentingnya mungkin ditakdirkan kita ini pejabat politik, pejabat publik, untuk kemudian memimpin roda ini. Bukan berarti ASN atau pegawai tidak ada yang mampu menjadi gubernur ataupun menjadi pejabat negara sekaligus pegawai juga, tapi mungkin disitulah tempat pemikirannya bahwa lebih banyak menunduk dibanding mendongak kalau kita pejabat publik. Karena kenapa? Setiap hari kami ini menerima mulai urusan yang paling penting, paling susah, sampai yang hal-hal sepele, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya jelaskan bahwa kami datang dengan membawa tentu visi misi, Sulsel maju dan berkarakter. Sulsel maju tentu kita harapannya semua menjadi negara maju, menjadi Sulsel maju, dan terdefinisi dalam 8 poin. Itu silakan dibaca dan dipahami betul-betul, ya. Itu adalah amanah dari rakyat, dan semua aspek yang menjadi urgent saat ini berada di sana, dan juga astacita negara oleh Bapak Presiden, ya, yang menjadi kewajiban kita yang diatur dalam undang-undang untuk dilaksanakan, ya. Dan itu juga penting dilaksanakan. Kenapa? Karena pertarungan kalau tidak dilaksanakan, gubernur atau wakil gubernur tidak melaksanakan visi misi Bapak Presiden, sanksinya diberhentikan, ya. Harus saya tegaskan di tempat ini. Maka mohon maaf kalau ada perintah Bapak Presiden, itu prioritas di atas prioritas saya, ya. Visi misi saya itu menjabarkan apa yang Bapak Presiden inginkan. Berkarakter, saya menginginkan karakter ASN ini ke depan tentu yang memiliki akhlak integritas yang tinggi. Ya, saya rasa dulu sudah tahu. Ya, ada saya dengar selintiran juga sampai bilang ini kita pergi memang mikir dulu piknik ini karena Bapak mau masuk. Ya, jadi ditanya sama temannya di mana, pergi ke rekreasi dulu. Kenapa Bapak mau masuk? Kalau Bapak masuk kencang-kencang lagi, ya. Tapi alhamdulillah, jadi payah teman-teman waktu kita kemarin banyak manfaatnya Bapak, banyak dirasakan masyarakat. Secara tidak langsung Bapak mungkin agak mengeluh, tapi ada hasilnya. Karena tidak ada pekerjaan yang tidak mengeluh, yang tidak ada hasil. Kalau senang-senang terus, biasanya kurang hasil. Ya, kurang hasil. Nah, berkarakter yang berikutnya adalah kita ke depan harus bertransformasi. Pegawai ini kita harus men-challenge semua. Ya, siap-siap saja saya laksanakan nanti uji kompetensi mulai dari semua eselonisasi, ya, 1 sampai 4. Dan semua juga yang pantas untuk masuk kita akan hukum juga. Hukum internal untuk kemampuan kerja. Jangan sampai ada terselip di sana dulu, tidak aku tahu ternyata sebenarnya lebih layak dia jadi pejabat dibanding yang lain. Ya, mungkin ada yang tersembunyi, ya, tapi jangan merasa semuanya. Kadang-kadang merasa saya bisa. Banyak itu kriteria orang. Pintar tidak bisa bekerja, tidak pintar tapi bisa bekerja. Ada pintar dan bisa bekerja, ya, ya. Itu karena kenapa? Ciri khas orang yang bekerja, pertama pasti selalu berpikir tentang rakyat, bukan menghafal aturan. Aturan itu hanya cara, itu tools untuk kemudian ada tertib admin, ada rules, aturan-aturan yang kemudian menjembatani dalam kaidah pelaksanaan kegiatan.
Ya, ada orang, ya Ibu Wagub juga pernah sampaikan ke saya, setiap ada keinginan kenapa aturan selalu kasih liaki. Ya, ini jangan terlalu pintar dengan aturan ya. Ya, aturan dibuat bukan untuk menghalangi pekerjaan. Di situ Tommy di challenge pintar tak? Ya, ini banyak. Saya alhamdulillah dan Ibu Wagub juga sudah sarjana bidang pemerintahan 5 tahun. Ya. Dan yang paling update, kenapa? Baru 2 tahun lalu berakhir sekolah saya. Ya. Kan banyak yang paham juga aturan tapi sudah tidak update. Kenapa? Dia sudah lama di misalnya lingkungan. Nah, lupai tentang perencanaan. Dia sudah lama di mana? Nah, lupai banyak update terbaru. Ya. Oke. Yang berikutnya saya inginkan ada 8 poin perlu saya sampaikan ini karena hari pertama. Memajukan layanan pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, kemasyarakatan berbasis kompetensi, berakhlak dan berkearifan lokal. Taruh gaul ya. Yang kedua, melanjutkan hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang modern, berdaya saing, berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan, daerah tertinggal, termiskin, terluar untuk menekan angka pengangguran, kemiskinan serta menangani gizi buruk dan stunting. Mengembangkan desa mandiri sebagai pusat pertumbuhan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mendorong investasi padat karya ya, bukan padat modal, dan berwawasan lingkungan, artinya SDGs. Itu saya tahu juga SDGs itu karena saya sudah lama di perusahaan asing, tapi lumayan tidak jarang dipakai kalimat itu. Ya. Environmental sering kita pakai. Bahasa lingkungan. Mungkin bahasanya di sini yang mungkin mengambil istilah itu ya. Mempercepat, memperkuat transformasi digital, birokrasi yang berintegritas, adaptif dan melayani. Memperkuat peran kepemudaan dalam pembangunan serta pelibatan kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas. Memperkuat layanan transportasi baik darat, laut, udara dan infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan menghadapi situasi bencana, berkeadilan serta pengembangan pariwisata untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Ya. Ini dilaksanakan untuk kemudian bagian dari integral menuju asta cita Bapak Presiden dalam visi besar Indonesia Emas 2045. Ya. Di situ ternyata salah satu faktor penunjang 2045 Indonesia Emas karena angka produktif lagi bagus-bagusnya dan jumlahnya sangat besar di tahun 2045 itu. Saya lihat ingin angka produktif tergantung jumlah anak ini. Ya bikin banyak-banyak ini kayak yang bagus. Karena banyak negara sekarang ditinggalkan rumahnya, tidak ada penghuninya. Di Singapura juga umur-umur ibu-ibu, cewek-cewek itu bawa mobil, saya lihat Grab. Saya tanya berapa umurnya? 37 tahun. Sudah menikah? Belum. Ada perencanaan? Belum ada perencanaan. Padahal bayangkan, disubsidi anaknya kalau punya anak, ditanggung. Ya, luar biasanya coba. Ada pola pikir yang berbeda. Ya. Yang berikut, mau dengar langsung yang baik-baik atau yang langsung yang menekan-nekan sedikit? Hah? Karena sudah kututup ini bukunya. Hah? Ya, gaspol ya. Oh, ada semua mini yang mau diberhentikan sebagainya. Saya pengalaman ya lumayan 3 tahun kemarin 300 juga berhenti jadi 100, rasionya itu 100 per tahun. Jadi jangki bilang diberhentikan bergantian. Tuh? Kenapa? Karena kadang-kadang lagi bagus-bagusnya dia tonsi dulu. Kadang-kadang kita lagi jenuh-jenuhnya minggir-minggir dulu.
Nanti kalau ada kesempatan lagi, balik lagi. Jangan menangisi jabatan yang hilang, tapi tangisilah pekerjaan yang tidak ada. Ya, saya ulang lagi. Jangan menangisi jabatan yang hilang, apalagi tidak ada tapi tangisilah pekerjaan yang tidak ada sampai kita pensiun. Ya, apalagi kalau sebelah kanan saya ini muka-muka bau pensiun, bisa lihat hasil parfumnya semua. Ya, nah, tapi masih cakep-cakep, lumayan. Ya, artinya saya minta tolong, ya, yang kurang mengenakan sedikit dulu pertama, ya, harus dikasih tahu dulu bahwa memang situasi kondisi sekarang, baik sistem keuangan, program nasional efisiensi efektivitas, mau tidak mau kita harus tegak lurus kembali ke asta cita. Ya, kencangkan sabut. Saya rasa sudah cukup. Kemarin 1 tahun lebih saya tinggal, itu sudah luar biasa sudah ya programnya. Ya, sekarang ada dinamika yang harus kita hadapi karena Bapak Presiden kencan juga. Retreat kemarin 1 pekan, tapi penekanannya semua kementerian luar biasa. Ya, luar biasa. Bukan cuma yang ada itu dipotong ini dan itu cuma tertulis itu. Tapi penekanannya lebih kencang lagi. Ya. Nah, sampai ada pertarungan ini, dia bilang Bapak Presiden, kalau ada yang berani berhadapan dengan saya, jangankan jabatan saya, katanya, nyawaku pun akan sepertaruhkan. Jadi tidak mudah ini ya. Saya minta tolong seluruh ASN memahami situasi, kita menyesuaikan. Saya kemarin selalu bagaimana keseimbangan, sekarang tidak ada pilihan, kita harus berjalan dan kita kasih lihat. Karena Bapak Presiden menyampaikan, saya akan selesaikan ini, tertibkan sampai 1 bulan 2 bulan ke depan. Setelah itu, giliran kita, katanya, langsung tunjuk semua kepala daerah. Langsung tonggak sedikit, tunduk sedikit. Ya, giliranmu nanti. Ya, jadi sebelum giliran kita dicek semua, kita tahu diri saja. Ya, makanya saya sebisa mungkin mencari undang-undang, aturan dan sebagainya, dan bagaimana komposisi penganggaran dan sebagainya. Kemarin ditemukanlah bahwa kita karena banyaknya pembebanan juga kita terima P3K, kita juga banyaknya perubahan-perubahan selama 1,5 tahun, sehingga setelah melihat formasi, kondisi sekarang adalah kita ini kurang pas sebagai pelayan rakyat. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah ada indikatornya. Indikator mandatori 40% spending untuk infrastruktur, hanya 22%. Belanja pegawai harusnya 30%, sekarang sudah 36%. Ya, sudah bergeser. Belum masuk itu teman-teman, tak lagi. Karena kemarin banyak juga masuk dari luar, bukan cuma P3K ya. P3K ada daunnya juga khusus. Tapi ada juga masuk lintas, dan itu harus masuk ke beban kita. Saya dulu mandatori memang. Kenapa saya mandatori? Karena untuk memperkuat posisi bargaining kesejahteraan ASN di dalam. Itulah kenapa salah satu strategi saya. Bapak tahu, yang pensiun rata-rata 1000-an kalau tidak salah. Berapa BKD? 1050 pensiun setahun. Setahun. Ya? Ya, 1000 setahun rata-rata pensiun. Dan yang masuk provinsi terakhir berapa? Tahun lalu? Pindah. Jadi ada kemarin begitu saya lihat, baru saya masuk Smart Office, langsung ada mau pindah, langsung saya coret memang tolak ini. Tolak, semua ditolak. Kecuali betul-betul kita sudah butuh karena untuk pengembangan provinsi, tapi kalau tidak, mau aja mengembangkan karir di tempat lain mau dulu. Karena banyak di sini mau mengembangkan karir. Karena menjadi pembagi semua. Ya. Nah, saya tidak mau ASN bekerja dan diharap Tommy sama istri sama suaminya kasihan. Ya, itu yang agak pahit. Jadi kita akan rasionalisasi kembali. Yang kedua, angka kewajaran. Kenapa? Ada total pendapatan eselon 2B di atasnya gubernur. Kurang pas rasanya, ya. Saya sebenarnya bukan menghalangi rezekinya orang, tapi APBD rakyat yang saya pertahankan. Saya tidak urus di gajinya orang, tapi saya mengurus rakyat.
Saya mau asas keadilan karena kita ini tidak sampai 1% pegawai, termasuk keluarganya, sampai sepupunya, sampai sepupu sepuluhnya, sampai sepupu 10 kalinya. Tidak sampai 1% Sulawesi Selatan. Sehingga harusnya kita ini tidak sampai 1% yang digunakan. Kalau mau fair, ya, karena 9 juta penduduk di luar harus kita layani. Kalau mau nama kita sebagai pelayan, nama kita sebagai apa, Pak? Pelayan rakyat atau dilayani rakyat? Oke, definisinya kembalikan dulu, ya. Kalau mau kita definisi pelayan rakyat, ya toleransi 40%. Bayangkan Pak, ada misalnya, mohon maaf, asisten rumah tangga kita pergi ke beli onde-onde, terus disuruh bawakan ke meja atas 10, 7 nak makan, 3 nak kasih ki. Pikiran kita bagaimana? Yang sampai setiap beli ke onde-onde 3 ji, pada 10 disuruh beli, dia pai pak kasat. Hah? Nah, terus nak bawakan ki lagi apa? Nak bawakan lagi pisah. Ambil saya dulu pisah 1 sisir situ. Berapa isinya? 30 biji sisir. Nak kasih ki berapa? 10 saja nak kasih ki. 20-nya ambil. Hah? Nak makan ki di jalan sampai ke tempat tak? Nah, sekalinya sampai ke di sana, pergi ki lagi nak bawakan ki lagi kopi 1 gelas. Nah, minum ki 3/4-nya, sepertiganya saja nak sampaikan ke kita. Diapakan kira-kira itu ya? Diapakan? Hah? Diberhentikan? Oh, iya, kita itu yang bilang. Hah? Kita yang bilang tuh? Ya, ini angka kewajaran Bapak. Saya cuma sampaikan, bukan juga langsung ki dipoto langsung kasih 0, tidak. Jangan juga. Itu namanya mengabdi betul mi itu. Kalau 0 datang ke sini pengajian biar sewa mobilnya tidak ada mi, nah, tidak juga, ya. Ya paling tidak kita penyesuaian dulu kembali, batasnya kita batasi ke tak boleh lewat batas normal 30%. Jangan kita bilang, "Oh, undang-undangnya berikut bi." Kita disuruh menata ini sampai ke depan. Kalau kita tidak menuju itu, pingsan ki nanti. Ya? Kenapa? Tidak pernah berhenti kita penerimaan, baik CPNS maupun P3K, dan tidak pernah kita berhenti tentang program-program yang unmarking. Unmarking itu yang sudah dibungkus. Dan saya lihat semua ini biar berbau-bau anatomi, apa namanya? Specific grain. Ya, bau DAK. Ini di sini masalah besar kita. Sehingga itulah sedikit kita harus, saya mungkin kurang bagus atau kurang nyaman, tapi yakinlah bahwa itu uang rakyat juga. Jangki pernah berpikir itu hakku. Hak tak memang ada, tapi tidak tak terbatas. Artinya ada batasnya. Batasnya apa? Angka kewajaran. Kalau kita masih mau disebut pelayan rakyat, maka harus ada normanya. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mengimbangi itu, mengimbangi. Kan pasti saya kan manusiawi juga saya. Mengimbangi itu saya akan memberlakukan flexible working day. Jadi flexible working day, ya. Suka flexible working day? Boleh atau tidak usah? Nggak, saya tanya dulu, mau ndak? Jadi 3 hari saja kerja, 2 hari silakan di mana saja bekerja. Hah? Ya, silakan. Yang penting saya outcome selesai, pekerjaan selesai. Jadi cocok Tommy kalau 32 itu berbanding artinya 2/3. Ya, dikali 2/3 dari total take home pay. Kalau lebih dari itu gaji kita berarti dari dulu berarti masih oke. Nah, pelan-pelan kita akan menekan pendapatan, bagaimana mengejar sumber-sumber pendapatan lain yang kemudian kita bisa normalkan kembali. Berdoa saja, ya. Insya Allah kita kejar 1 tahun 2 tahun kembali. Kita memang tertekan, pendapatan turun, saya lihat ininya turun dan sebagainya. Sekarang dulu saya APBD masih 11 triliun. Sekarang tinggal 9,4 triliun. Dulu kita waktu 2023 kita tersisa DBH belum selesai 3 bulan. Tapi tahun ini, dan saya waktu keluar bulan 9 sudah selesai sampai bulan 6 pembayaran. Artinya dekat sekali. Ya.
Bahkan kita sudah proses bulan 7, bulan 8. Nah, begitu masuk PJ-nya sudah selesai sampai bulan 9. Sekarang sampai bulan 5. Ada bulan 6, ada bulan 5. Ya, sehingga ada sekitar 1,7 triliun mungkin. Karena sekarang ada yang untungnya, ada yang sudah langsung tidak mampir ke profesi sebagian. Apa namanya? Absen. Nah, sehingga itu bisa terus. Seandainya tidak, Pak, tertahan tongki mati mungkin. Nah, itu saya lihat perimbangan. Jadi ada tugas kita 1 triliun lebih, tertekan dari, bayangkan posisi 3 bulan terakhir belum selesai, sekarang ke posisi 6 bulan belum. Ya. Yang ketiga, kemudian saya sampaikan sudah banyak marking tadi, rasadak, sehingga fiskal untuk pergerakan tidak banyak ruang-ruangnya. Dan yang paling penting, 2 kali penganggaran saya tinggalkan ini, perubahan dan baru dan pokok, itu turun kemantapan jalan dari 75% menjadi 71%. Coba, padahal saya kemarin mengejarnya dari 2021, naik dari 69 naik ke 75. Saya sebelum keluar 75, turun kembali ke jadi 71 saja kemantapan sekarang. Jadi 4 hilang, 4%. Pantasan kalau saya di jalan ditanya, Pak jalan Pak, perasaan dulu pernah agak mending sedikit, ditanya kan lebih kencang lagi suaranya lagi sekarang. Atau mungkin karena saya gubernur kembali jadi banyak lagi suara. Waktu bukan saya gubernur tidak teriak-teriak tongi. Kenapa? Karena tidak ada pembangunan jalan, tidak ada pembagian sembako, jadi tidak teriak. Saya sering nggak membagi sembako, jadi teriak, Pak kita belum dapat. Begitu kan Pak Sekda? Kan begini ceritanya. Ya, saya tidak. Tapi pada intinya itulah, mungkin karena ada fokus yang lain kemarin, semuanya bekerja, ya akan beda concern. Saya concern memang membangun ke rakyat, kampanye ke bawah, turun jalan sebagainya. Yang kemarin kan mungkin ada konsentrasi nasional, ada juga pemilihan dan sebagainya. Ya, saya tidak tahu, saya tidak mau campur itu. Intinya mereka sudah bekerja dengan baik. Sekarang saya mengambil tanggung jawab, ya karena Allah takdirkan saya di sini, kita harus sama-sama tanggung jawab masalah ini. Ya, salah satu wujud tanggung jawab, ada rasa patriotisme di semua jiwa ASN menghadapi segala ada, tidak usah menyalahkan siapa salah dan sebagainya. Tidak usah bilang, oh Pak Gubernur karena begini datang, diam yang bikin susah ki. Saya perwakilan rakyat, 3 juta orang memilih saya ke sini. Bayangkan seandainya masuk ke sini sama kak semua yang pilih kak, langsung dilindas semua kita jalan, langsung jadi PY apa 16 ya 16.000 ASN langsung jadi PY semua. Kalau 3 juta yang jalan di depan tak? Saya rasa yang pernah menjadi PJ di belakang merasakan, sehingga tentu lebih bisa memahami ya. Ini sudah pernah, makanya dikirim-kirim PJ kemarin ya, paling tidak pahami juga. Saya bicara-bicara salah satunya kemarin, bagaimana rasanya jadi PJ? Woi, jangan Pak, pulang mak saya. Kenapa? Baru muncul keluar datang pertama audiens. Tanya, Pak ada saya mau pertemuan acara begini bisa Ki Hadi? Iya Pak. Terakhir, Pak belum Pak itu dibayar Pak. Begitu semua. Pak Winarno, Pak Inspektur, Pak Asrul. Saya Pak Asrul tidak tahu apa nak kerja di sana Pak Lova. Ada juga? Oh ada juga Pak. Nah itu yang pernah PJ. Siapa lagi yang pernah PJ? Kasatpol. Pak Setiawan, Pak Kasatpol. Wali kota, tapi saya lihat beliau ini berdua ini yang kanan ini kemarin suruh bersih semua itu kota. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kasatpol. Naik lagi hari santa kita. Walaupun tidak mendukung nggak tidak masalah, yang penting bersihkan ki. Tapi tidak mendukung yang lain. Jangki begitu. Tidak ada satupun ASN yang pernah saya telepon tuh dukung saya. Coba kasih naik tangan sini, saya kasih uang sekarang. Saya kasih naikkan TPP-nya 100%. Naik ke sini. Kalau ada seperti telepon, 1 orang saja, kasih lihat nomor telepon tak, baru bilang kibaran telepon. Satu je pernah ku telepon seorang sini, Pak Saleh ji, karena pergi nak cabut balihonya orang. Nah bilang situ aturannya yang di dekat di taman di Pak aku di jalan dicabut. Nah telepon kak itu orang, Pak tidak apa-apa tidak dikasih kak biaya pasang baliho, tapi jangan suruh buka itu Pak, tidak melanggar kak. Ku telepon, kak jangan kau buka Pak, dia sendiri bikin nih. Karena saya jujur kak tidak pernah kak pasang baliho, orang-orang yang pasang. Nah,
Nah, itu relawan juga bukan juga ASN. Oke? Ah. Panas Miki? Belum pi. Provitamin D sampai jam 10. Hah? Oh jam 9? Hah? Weh, di situ ujiannya puasa. Saya main bola kak kalau puasa. Coba-coba Miki, main bola ki puasa atau jalan itu lebih kuat dibanding yang tidak. Kalau langsung tidur itu lapar setelah bangun. Baik. Itu tadi yang bagus-bagusnya flexibility, flexible working day. Tapi saya pastikan Pak Kadis-Kadis atur. Saya kalau datang nanti tetap muka ada pelayanan publik, tidak boleh kosong. Ada nanti edarannya sudah ada. Ya. Dan yang berikut bonusnya lagi, ya. Saya inginkan hanya hari ini saja berpakaian dinas. Hari lain tidak ada berpakaian dinas. Ya. Kecuali ada aturannya yang harus. Apa? Tidak Pak, nanti dibuatkan lagi, ada edarannya nanti. Ya. Jadi kita mau mengubah semua itu. Karena begini prinsipnya, saya sampaikan kepada teman-teman. Kita ini sipil. Ya. Kita ini sipil. Tunggu dulu, saya dulu bicara. Kenapa ini BKD tolong dulu catat mana sih dia mau berhenti. Tunggu dulu. Kita ini sipil, ya. Tidak usah seperti kita bukan militer, kita sipil. Jiwanya tak apa-apa patriot seperti militer, tapi pakaiannya tidak usah. Ya. Oke? Dan kedua, saya sampaikan juga pakaiannya nanti diseragamkan. Ya, pakaiannya nanti dibuatkan aturannya yang sopan. Ya. Yang terlalu menggoda bagi saya juga. Minimal seperti Ibu Agum ya. Coba sedikit Bu. Ya kan? Ini namanya tidak menggoda ini. Karena sudah umurnya. Baik. Itu tadi pakaiannya, nanti ada aturan mainnya juga. Saya minta tolong pasti kita diatur. Saya belum tanda tangan kalau khusus itu, tapi kalau untuk fleksibelnya juga hari ini saya tanda tangan. Tapi kalau pakai seragamnya, saya akan tanda tangan segera setelah review cek untuk ini. Yang berikutnya, di dalam aturan ini mengikuti kaidah-kaidah bahwa untuk peraturan-peraturan yang kemudian mengikat, menyesuaikan. Ya. Yang paling penting yang terakhir. Saya minta tolong Bapak-bapak, tidak ada lagi meng-create kegiatan tanpa izin saya. Mengerti? Dan tidak ada kegiatan yang jalan tanpa izin saya. Nanti saya akan mengambil beberapa tim ahli saya dari ASN juga. Yang mana yang pensiun-pensiun itu? Pandi Bati sudah pensiun ya? Oh fungsional, ya. Saya mau pakai Pandi Bati bantu saya. Siapa lagi? Pak Imran Jauzi. Saya pilih-pilih juga yang keras-keras kalau kemarin. Sama Pak, ada beberapa nanti saya mau ambil melekat ke saya, membantu saya. Jadi dia nanti di pihak yang berseberangan lagi. Kalau dia masih sama lagi, tidak bisa. Harus dia di pihak ini. Saya mau tidak ada, there is no single item program yang eksis di anggaran yang kemudian tidak keluar dari saya. Silakan menyelesaikan. Kenapa? Bapak Presiden seperti itu juga. Jadi semua anggarannya nanti saya tarik. Baru kasih tanya, kita mau bikin ini di situ, anggarkan ke situ. Yang lain tidak ada. Kenapa? Saya bilang kembali tadi, kita mau normalisasi dulu anggaran ini 1 tahun 2 tahun ke depan. Kalau sudah normal baru kita bisa berpikir lagi tentang masa ASN, tentang kesejahteraannya, tentang apanya segala macam. Ya, saya minta maaf. Saya harus lakukan karena itu sudah kebijakan nasional untuk efisiensi efektif. Saya tidak mau nanti sampai di sini didikte lagi. Padahal sudah mikir retreat 7 hari. Ya. Jadi tidak ada, sekali lagi Pak Kadis tolong dengarkan baik-baik. Yang melanggar saya mohon maaf. Tidak ada ampun.
Yang melanggar, saya mohon maaf. Kasubag program, hati-hati tulis saja, saya tidak mau. Jangan meng-create program, hanya boleh dari Bapeda lahir create program, dan itu pun pasti saya sudah diskusi. Meng-create program setiap OPD, menyetujui atau meng-create. Ya. Tidak ada gerakan tambahan. Kalau ada mau kita perkuat, kita diskusikan. Saya terbuka aja kalau mau diskusi. Nah, SPM pasti kita lakukan. Tapi saya tidak mau meng-create, ada create program, tidak ada persetujuan saya. Kenapa? Saya dan Ibu Wagub sudah mendengarkan banyak aspirasi masyarakat. Kita dahulukan dulu masyarakat, ya. Kita dahulukan dulu masyarakat. Memang di situ urusannya. Dan spesifik, tidak banyak tapi tajam. Saya mau seperti itu. Tidak banyak program. Contohnya, PU concern saja dulu jalan jembatan. PSDA concern irigasi. Cipta Karya concern yang belum selesai. Ya. Kemudian pertanian concern swasembada pangan. Apa itu? Benihnya. Yang lain banyak, kan banyak bidang hortikultura yang lain. Itu nanti kita diskusikan. Tapi saya mau perikanan fokus. Saya mau kembalikan ikan itu lebih dekat ke pantai. Itu aja judulnya. Saya mau kembalikan ikan lebih dekat ke pantai. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Itu nanti saya punya format, nanti kita diskusi. Jadi semua anggaran penunjang ada sekitar 1,54 triliun, saya akan tarik semua. Truk. Ya, saya kasih tahu Ki. Sekarang posisi anggaran waktu saya cek terakhir sebelum revisiensi yang dilakukan nasional, kita bisa membeli makan minum 2 juta box dengan harga per boxnya 4.500. Ini ASC ini pantasan gemuk-gemuk semua ini. Terutama di sini di kanan saya ini. Pak Sekda saja yang kurus-kurus ini. Kenapa bisa begitu Pak Sekda? Saya filter kemarin makan minum seluruh OPD. Muncullah nilainya 87 miliar. Kalau dibagi 4.500, 45.000, 2 juta box. Kenapa begitu? Ya, perjalanan dinisnya 155 miliar. Ini agak lucu. Ya, memang kenapa? Karena formatnya meng-create semua. Saya tidak mau, saya mau di drive di Bapeda semua. Silakan berurusan Bapeda nanti. Mana Pak Setiawan? Ini harusnya diperiksa semua dulu ini sebelum saya masuk ini. Nah, apa bisa begitu? Oh, PJK kemarin ya? Oh, untuk lolos ke kita. Itu ada banyak dulu saya berhentikan gara-gara masalah penganggaran tidak benar. Itu artinya kapasitas dan kapabilitasnya tidak memenuhi target dan syarat, tidak bersyarat untuk menjadi pejabat. Ya, itu tolong. Sehingga saya mau tarik 1,5 triliun untuk realokasi ulang. Realokasi ulang. Ku ambil di bawa rumahku tidak. Saya gajiku itu tuh dikasih gajinya. Begitu aja. Tapi ada lah. Alhamdulillah. Ya, kita akan relokasi ulang. Termasuk rumah sakit. Mana rumah sakit direkturnya? Oh, sebelah kanan. Tunjuk. Tolong direktur rumah sakit tidak ada belanja kecuali pernah dicek dulu. 1 biji pun. Saya mau pembelian hanya boleh kalau ada approval sistem oleh dokter spesialisnya yang user. Tidak ada belanja lagi. Ya, mau dibenahi rumah sakitnya, perbaiki supaya lagi bagus. Semuanya belanja tidak ada. Dan berikutnya saya sampaikan, semua yang mau pembelanja barang dan jasa harus dikontrol oleh pengadaan barang dan jasa. Jangan lakukan pengadaan barang dan jasa sebelum ada kontrol. Yang berani silakan coba-coba. Ya, kalau saya tanya kenapa ini sudah jalan Pak, kapan jalan? Gubernur Kak? Oke, gubernur Pak, oke, panggilkan itu orang. Harus di retreat. Ya lumayan 3 bulan saja. Plus pulang
kembali lagi nol dulu. Harus begitu. Saya tidak akan, tapi saya buat program nanti retreat yang ini di BPSDM saja atau di sana Pak Kato. Ya. Atau mau di Akmil juga? Hah? Boleh Ji kalau mau? Hah? Enggak usah di Akmil, karena tentara tuh polisi mau di Batu Kosek sana Brimob. Ya. Saya mau tolong diperhatikan. Saya sampaikan ini dulu karena nanti penting ini ya. Yang berikutnya saya mau sampaikan, semua kadis yang di kanan saya ini sudah harus proaktif mencari sumber anggaran. Kalau kegiatan-kegiatan mau rapat saja, bagaimana tidak pakai biaya? Ya, bagaimana tidak pakai biaya? Jangan, tidak ada istilah ini. Dan saya mau bisa virtual, boleh. Silakan berkreasi virtual. Yang terakhir, saya minta Ibu Wagub untuk menyampaikan sepatah kata juga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan yang utama salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, dan yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, para asisten, staf ahli, kepala OPD, direktur rumah sakit, kepala biro, dan seluruh peserta apel yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Rabbi sarahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah walhamdulillah summa walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi tentu telah jelas arahan dari Bapak Gubernur. Untuk itulah saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa visi misi kami berdua jelas. Kami adalah produk yang dipilih oleh masyarakat Sulawesi Selatan dengan perolehan suara 3.014.000. Dan saya yakin dari 16.000 ASN ada yang pro, ada juga yang tidak, Pak Gubdi. Tapi tidak mengapa, per hari ini kita sudah bersama-sama di kapal besar Pemprov Sulawesi Selatan dengan satu visi, satu tujuan, ya. Untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini saya tegaskan kembali bahwa tidak hanya kepada para OPD, tapi seluruh ASN harus tahu, paham, dan mampu menerjemahkan apa yang menjadi visi misi dari Bapak Gubernur. Dan selanjutnya tadi juga telah jelas disampaikan Bapak Gubernur sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya di retreat yang telah membrainstorming kita, tapi sangat jelas bahwa di tengah kondisi efisiensi saat sekarang ini murni bukan kemauan kami. Jangan karena kami baru masuk lalu dengan kondisi ini bilang, wah kembali memang nih Pak Gubernur dengan Ibu Wagub pula. Kalau dulu Pak Gubernur jomblo sendiri, sekarang ada Ibu Wagub malah tambah banyak efisiensi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua tahu dan paham kondisi saat sekarang ini. Dan juga tadi atas kebijakan kita akan melaksanakan WFA. Tapi yang utama, yang jelas kita harus berfokus pada apa yang menjadi outcome dari program kerja kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada satu SKPD yang superior. Semua sama dalam posisi. Yang saya butuhkan, yang kami butuhkan adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi di tengah kondisi saat sekarang ini. Tadi janji dari Bapak Gubernur bahwa tenang ya,
kita tarik dulu semua, dan insya Allah pada semester berikutnya mudah-mudahan bisa kembali normal. Sesuai cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya swasembada pangan dan energi dan juga hilirisasi sumber daya alam, saya yakin dan percaya bahwa Sulawesi Selatan akan mendapatkan porsi yang lebih karena kita tahu, kita pahami bahwa kami adalah salah satu penyangga pangan terbesar, penyangga pangan nasional. Jadi pasti kita punya kesempatan dalam hal itu. Lalu kemudian kepada kita semua sekali lagi bahwa Pak Gubernur, saya siap berkomitmen untuk bekerja hanya untuk masyarakat, menjadi pelayan masyarakat. Per hari ini sesuai dengan visi misi kita, tentunya pondasi pembangunan multisektoral yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Bapak Gubernur, tentu Bapak Gubernur sangat paham seperti apa kondisi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sakitnya sudah tahu ya, bukan karena saat sekarang ini sudah kronis, bukan karena kami ya Pak ya, tapi saya yakin bahwa kita semua sudah tahu dan paham kondisi ini. Tapi ya ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami berdua dan tanggung jawab kita semua untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Untuk itulah sekali lagi mari kita sama-sama bergandengan tangan ya. Kembali tidak ada satu SKPD yang superior ya. Semua sama, ego sektoral harus dibuang. Kita harus bersinergi, berkolaborasi dan mampu berinovasi ya. Tapi tadi catatan dari Bapak Gubernur bahwa tidak ada yang meng-create program sendiri. Semua harus persetujuan dari Bapeda ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi bukan cuman kami berdua selamat bekerja, tapi tentunya kepada kita semua semangat kerja itu harus selalu ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir saya mau sampaikan, ini mungkin virtual juga kepala sekolah ya? Ada? Itu juga berlaku untuk kepala sekolah yang ada dana bosnya. Saya minta tolong Pak Kadis manfaatkan semua Kacapdis untuk memverifikasi kalau saya temukan nanti program yang nyeleneh gitu, nyeleneh terus asal-asal, terus tidak berdampak, tidak substantif, tidak efektif. Nah, Kacapdisnya bertanggung jawab dan kepala sekolahnya. Kenapa? Bukan ancaman, tidak. Kita memang dituntut sekarang karena kenapa? Bapak Presiden sering lihat masuk ke toilet bau, beliau tidak suka sekali. Pokoknya masalah sampah, kebersihan, beliau sangat aware. Terus masalah sekolah yang sering dipagari itu banyak semraut, umbul-umbul, baliho-baliho apa segala macam. Beliau sampaikan sudah selesai pilkada tidak ada lagi ya yang bikin kotor-kotor. Saya tolong juga aware juga. Saya minta tolong juga semua kepala OPD kebersihannya. Saya lihat masuk kemarin kantor gubernur luar biasa semak-semaknya ya. Ya, saya minta tolong itu cleaning 15 orang. Ada kita bayar, ada agarkan bersih semua OPD. Banyak dulu itu masalah gara-gara hanya saya masuk toiletnya bilang kotor Pak, kemarin sampahnya turun. Bilang Kak dibawanya coba itu papan, angkat nih. Itu kemarin turun itu, masa turun langsung masuk di bawah papan. Berarti baru. Yang berikutnya, yang paling penting terakhir. Apa-apa panas-panas sekali ya. Nanti hari ini kita virtual saja. Nanti banyak-banyak untuk apel. Yang terakhir, saya minta tolong. Jangan ada yang melingkar untuk persoalan jabatan, posisi, dan apapun saja. Mutasi, apa dan sebagainya. Termasuk ke
keluarga, ke Ibu Wagub, ke orang politik lainnya, saya tidak mau dengar. ASN harus sejati. Ya. Kalau mau dekat dengan saya, dengan Ibu Wagub, tunjukkan karakter 3 kali bekerja lebih kencang dibanding sekarang. Pasti. Yang saya angkat di kanan saya dulu, saya kerja dengan Pak Andi Hasbi, bukan saya yang angkat, saya bekerja sama juga baik. Bagus. Itu muka-muka sudah mau pensiun. Tapi pekerjaannya waktu saya dulu sampai sekarang pun saya masih tetap memuji beliau. Pak Bustanul, Pak apa lagi? Jangan sembunyi dulu ya. Oh ini, pantas sembunyi masih PLH. Aduh. Nah itu Pak Dede juga, Pak Marwan, Pak Jayadi, tolong. Ini Pak Jayadi mau bekerja. Kemarin dia loyal sama saya, dia tidak tinggalkan Pemprov, tidak kembali ke kampus. Sekarang kalau terlanjur tercebur di sini, bendera cuma 1. Ya. Pak Jerman. Apalagi kalau Pandi Darmawan, tidak usah disebut-sebut. Beliau ini top, Marco top. Ya. Pertanyaan saya, waktu saya pernah tidak kenal dengan mereka semua? Tidak ada. Sampai Pak Sekda tidak pernah. Saya dulu pernah perjuang ke Pak Sekda, berdarah-darah kita. Waktu saya masih Wagub. Begitu beliau saya ditelepon Pak Prosudam, bisa tidak diangkat nomor 4-nya? Saya tidak ada hak untuk menyatakan ya, tapi kalau beliau saya pernah kerjasama. Itu hak Pak Prof Sudan sebagai gubernur, silakan apa saja. Saya itu orangnya tidak pernah melihat siapa dekat dengan tidak ada urusan. Jangan mau tipu teman tak yang selalu dekat dengan saya, sering ke saya itu rajin pergi melapor. Tapi salah satu poin plusnya 50% itu melapor itu adalah bekerja. Yang tidak melapor, pekerjaan yang tidak terlapor atau tidak terselesaikan. Ya, kan begitu kan, biasa ada dikasih tugas tidak kembali, selesai tonjol mungkin tapi tidak ditahu. Nah kita kan punya batas-batas ini kan. Yang kedua, kalau sering dilihat ya, mana mau ada masalah jeleknya dan sebagainya, kita sudah tahu jeleknya, bisa diantisipasi, sudah dimitigasi. Kalau sering dia masalah lain-lain dan sebagainya, misalnya mungkin sering perjalanan dipotong, uang perjalanan tidak pergi, itu pasti kerja aja. Nah, begitu dimitigasi saja. Nah, kalau dia bermasalah, misalnya masalah mungkin lain-lain dan sebagainya, kasih pindah sama itu yang tidak suka, sering berkelahi, kasih pindah, selalu berkelahi dengan dia. Kita mitigasi tuh. Tapi paling penting datang karena kita itu orang dekat dengan saya semua. Kita pasti berpikir orang-orang sering ikut sama saya itu karena dekat nih. Ini yang di depan saya mungkin karena bilang dekat nih, saya tidak kenal dia ini. Coba sering pergi datang main bola, gak datang main bola. Biar tuh tidak dapat nomor datang tuh, yang penting bawa sepatunya. Lama-lama karena tidak ada yang tidak hadir masuk tuh main bola. Di situ cerita-cerita. Nah, karena aku cerita, aku pahami juga karakternya. Baru tuh aku tahu bilang anaknya siapa? Andira. Tuh, Andira juga begitu. Dulu kan mau pensiun itu Pak Gub, jangan dikasih jadi kepala dinas, mau pensiun, biar pensiun dengan baik-baik. Menikmati. Ternyata begitu masuk, ternyata bagus kerja. Wih, dia belum ke bencana sudah ada di sana. Waktu sosial itu. Kalau naik pesawat kan, nah hitung tingginya pesawat. Ternyata sejak kecil suka naik pesawat. Jadi saya kasih naik pesawat, wih Pak, kita lagi 200 meter ini naik heli. Kita berada di barat mana kah? Pokoknya koordinatnya Pak. Sampai sekarang pun beliau itu luar biasa. Saya mau panggil juga beliau ke sama saya. Ya? Belum pensiun kah? Oh, fungsional itu? Iya, saya mau pakai Pandira. Biar dulu dijemur-jemur. Terakhir, ya, kalau tidak melingkar hati-hati Ki, banyak contoh kemarin melingkar selesai. Saya masih maafkan sekarang karena baru pada sampaikan sekarang. Saya ingatkan kembali. Jangan melingkar, jangan pikir jabatan tak. Insya Allah kalau sudah takdir tak sudah. Dibanding pernah naik turun lagi. Ingat, disebutkan dalam ini, mohon maaf yang sesuatu yang dipaksakan termasuk harta, dia akan menjadi haram kalau dia terlalu dipaksakan itu. Ya, nak kasih tonjok kita pembiaran masuk ke ranah subhat sampai haram.
Sama jabatan kalau dikasih kita terlalu paksa, tidak ada inayah pertolongan, akan susah. Jadi santai mikir saja, ya. Yang penting satu, setelah tidak ada melingkar-lingkar, tidak ada gosip menggosip. Kujemur kita terus kalau menggosip ki. Ya, ini kayaknya selalu menggosip. Oh yang kiri kayaknya sini menggosip ini. Yang mana sini ibu PKK di sini? Nggak ada ji? Ibu Dekra? Ibu Dharma? PNS? Nah ini yang selalu. Bukannya ini maju juga? Iya kita debat sampai mengklarifikasi, saya tidak mau mengklarifikasi, tidak usah. Pokoknya yang mencerita dan dicerita diberhentikan sama-sama. Baik, kalau ada kita cerita di situ, misalnya Pak Sekda cerita ke Pak Kasatpol tentang saya, nabisi kayak ini saya Pak mau jadi Sekda mungkin, aku berhentikan kita. Kita tahu ki di samping itu adalah orang yang mau ganti ki Pak Sekda. Itu di kiri kanan tidak jauh-jauh itu kiri gitu itu. Itu apalagi di belakang senyum-senyum memang mi. Hati-hati kita, posisi kita bahaya. Nah, termasuk yang kiri ini yang mau mengganti itu yang kanan. Lihat memang mi. Ini mas sering gosip kita semua kalau ini cerita kita Pak di situ. Ini hati-hati ki. Pokoknya tidak boleh ada asalkan aku sebutkan namanya Ibu Wagub mau cerita, naik ki, tidak ada fakta dasar dan bukan tugas tak, selesai ki. Langsung yang sebelah kanan yang dikasih naik. Yang sampaikan juga ke saya, ku copot tong. Saya tidak mau ada cerita, bekerja ki saja. Terlalu capek mikir dengan gosip, ya. Jangan, misalnya dia SKI, dia kalau pakai lipstick miring-miring. Jangan cerita itu. Alisnya tidak seimbang. Aku tahu sini banyak anak teknik juga sini. Kalau gambar itu, kenapa alisnya itu tidak seimbang? Pokoknya jangan. Pokoknya saya tidak mau, konsen saja kerja. Ya. Ya sama saya juga, itu gubernur tak sangar begitu mentok kayak orang jenggot. Awas kok mau cerita. Kenapa kok pusing di sini tumbuh di situ yang pusing? Pas Nabi bilang lagi gak tak gantung tuh celana kurang mungkin kainnya. Ada tuh orang ini saya lihat. Ada tong, begitu saya masuk mulai pergi pelihara jenggotnya. Baru-baru pindah kasih semir. Pokoknya normatif saya mau itu natural aja, ya, natural aja, ya, natural saja ya. Oke, sepakat? Ya, jangan juga ada lebay pergi melapor ke ibu sampaikan ke saya, datang ke saya di melapor, tiba-tiba bilang keluarga ibu, bilang ke kita. Ada itu begitu juga, enggak boleh, jangan mi. Saya itu keluarga aku ada juga pernah aku berhentikan. Semakin keluarga semakin harus ujiannya lebih berat. Mau jadi keluarga aku? Sini lagi, pertama kali kalau aku mengaku langsung dicoba dulu supaya dilihat tambahan tinta. Kedua kalau berhenti berakhir karena belum dikasih sabar ki, namanya keluarga tuh. Ketemu lagi di pesta. Oke? Nah jangan memang lagi. Pokoknya sekarang kita ini bersaudara saja, tetapi terikat kontrak kerja yang profesional. Ya, saya kasih tahu ke semua yang salantik dulu tidak pernah satupun menyampaikan ke saya bahwa itu. Banyak yang tidak masuk 3 besar sudah saya coret gara-gara apa? Ada bupati sampaikan ke saya, Pak Gub, ada itu keluarga di situ kasihan, ponakan masuk 3 besar. Kau ku telepon mi panita sesuai perjanjian. Kalau ada melapor kita tahu itu dicoret Pak. Besok hilang namanya. Saya kasih tahu 2 bupati kemarin menyetor nama, 2 tom yang hilang. Yang kita lapor ke saya tambah hilang. Kita capek kika juga. Kenapa? Saya tidak tahu ini orang. Kenapa lagi melingkar ke sana? Ada aja. Oh lantas datang saja ke saya langsung ya. Saya mau jangan bilang kadis baru bisa naik ke sini. Ke Rujab. Semua ini rumah tak. Datangi saja. Selama untuk kepentingan tak, kepentingan diri tak dan untuk masyarakat dan sebagainya datang ke sini. Ya. Oke? Kalau PNS saya sampaikan karena abdi negara kita pelayan rakyat, tidak perlu protokoleran kalau mau ketemu sama saya di sini. Langsung pergi. Kalau mau WA saja. Kalau saya tidak jawab, berarti saya sudah lakukan pasti sudah saya pas itu. Tadi pagi saya baru saja sampaikan orang yang diberhentikan di SMA sehingga tidak bisa daftar P3K. Saya langsung kirim ke Pak Kadis, cek di bawah. Bilang Pak memang lama kerja tapi tidak pernah masuk terakhir jadi berhentikan nih. Saya langsung cek.
Ada yang sampaikan juga Rupala, jalan Rupala. Bilang, ya sudah, saya langsung suruh catat staf sus, kumpul semua yang begini, kita bikin kerjakan. Itu saja dari saya, lama Mi. Kita panas, saya juga, panas sama juga ya. Oh, kenapa na WA Kak? Tidak kejam ya saya itu. Saya minta tolong, gaji TPP sudah dibayar? Angkat tangan yang belum. Angkat tangan yang belum. Dinas apa ini? Kesehatan apa? Saya minta tolong, saya kasih kesempatan sampai 3 hari ke depan. Semuanya selesai. Ya. Dan bulan depannya setiap tanggal 1 selesai. Ya. Kecuali hari libur, kalau tidak buka transfer. Bisa? Oke, bisa katanya. Nah, kalau lewat ke tanggal 2, aku panggil mikadisnya. Kalau 2 kali lewat dalam setahun, berarti dia harus diberhentikan. Cocok tuh permainannya tuh? Cocok? Paling kencang suaranya di kiri, pada mana ganti. Ini semua ini. Bahaya tompak kok dituruti semua. Oke, saya tegaskan, jangan telat kesempatan, tak cuma 2 kali setahun. Lewat dari 2 tahun saya panggil pasti. Langsung Pak Inspektur jalan bergerak, periksa. Berarti masuk tadi ke kemampuan, ya. Apalagi kasih tahu Mak? Yang belum? Iya TPP itu. Iya TPP dan gaji. TPP tanggal 5 katanya. Ya, oke. TPP selesai tanggal 5. Itu laporan wajib ke itu Pak Sekda bikin laporan tebal-tebal begitu untuk TPP? Tidak, Ji? Ayo, Was. Kita urus coba ke Kemenpan, bisa enggak diubah itu? Itu bikin masalah pegawai semua bikin laporan tebal sekali setiap bulan. Betul enggak? Iya. Langsung kadis yang nilai, lebih saklek, ini tidak kerja, ini kerja. Bagaimana? Iya, karena dia usernya, masa sistem usernya? Biar memang subjektif orang menilai. Saya di perusahaan dulu cening-cening hati bos nilai kita. Karena kalau dia tidak bagus, saya tosi berhentikan mereka, diberhentikan sama lebih tinggi. Kalau saya tidak bagus kerja aku, masyarakat tosi kasih punishment. Tidak ada mau pilih. Kan begitu. Saya mau usernya aja yang pilih. Ini nanti PTPP saya sudah mau bergupar Pak Sekda. Semua kepala OPD menilai anggotanya. Yang mana terbaik, yang mana sedang-sedang, yang mana bawa, yang mana tidak, yang mana harus dipunish. Mereka yang kasih. Nilai. 1 kali 3 bulan dinilai. Kenapa? Karena tidak adil. Yang rajin pergi apel, ada yang tidak pergi apel. Saya tahu pasti banyak yang tidak hadir tuh. Pasti banyak. Nah, itu nanti harusnya dicek nanti. Caranya di TPP-nya aja, enggak usah dimarahi. TPP-nya saya dikurangi. Marah itu istrinya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya minta maaf karena semangat Ramadan dan pertama kali kita ketemu. Insya Allah ke depan saya mohon maaf. Saya dulu paling rajin, paling jarang apel. Ya, mungkin tahu semua. Paling jarang saya apel orang, sehingga ketika apel hari ini sudah dijamak ini, ya. Dijamak ini untuk beberapa bulan ke depan. Nah, tinggal perhatikan amanah saya. Perhatikan pekerjaan saya. Jangan coba-coba jalan salah. Kita satu visi misi Bapak Presiden. Saya itu dikasih malu-malu, saya tidak mau. Ya, saya minta tolong juga Pak Sekda, pimpin semua kepala dinas. Tidak ada bahasa lain. Kita sama-sama satu. Dukung Bapak Presiden Prabowo. Dukung visi misi kita. Itu saja Pak Sekda saya minta. Jangan bilang kita anggota tak ada yang jauh dekat dengan saya. Tidak. Yang masalah tetap masalah. Tidak ada yang saya suka di sini dan tidak saya suka. Semuanya saya suka. Kalau mau kita tidak suka, tidak ada yang suka di sini. Kalau tidak ada tidak sukanya mau kasih tahu.
Tapi itu saya lupakan untuk pekerjaan kita semuanya karena kita sama-sama bekerja, ya. Oke, ya, tapi yang masalah tetap. Ya, masalah tetap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri apel pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Gubernur Sulawesi Selatan selaku pembina apel berkenan meninggalkan mimbar apel. Pemimpin apel dapat membubarkan barisan apel. Setelah saya istirahatkan, masing-masing barisan dapat membubarkan, masing-masing pimpinan barisan dapat membubarkan barisannya. Istirahat, di tempat, gerak. Mohon disampaikan kepada seluruh pimpinan OPD, sekretaris, kepala bidang, kasubag program, diundang menuju Baruga Patiloang untuk menghadiri acara rapat pengendalian program dan kegiatan tahun 2025. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD, sekretaris, kepala bidang, kasubag program, diundang menuju Baruga Patiloang untuk menghadiri acara rapat pengendalian program kegiatan tahun 2025. Terima kasih.